Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, hati kami percaya akan kebesaran-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan, akan keajaiban-Mu. Oh, hati kami percaya padamu. Haleluya. Kami percaya sebab Kau Tuhan yang baik, sebab Kau Tuhan yang bisa menyembuhkanku, memberkatiku. Oh, haleluya. Kila
Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu, sebab Kau Tuhan yang baik, kuasa-Mu nyata, keajaiban-Mu nyata dalam hidupku. Haleluya, dan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Shalom. Senang sekali kembali pagi hari ini kita ada bersama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya pagi ini sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita terlebih dahulu mencari Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan, kita akan dengar-dengar dengan suara Tuhan. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu, saya ajak kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa sih tujuan hidup kekristenan kita? Apa sih tujuan kita melayani Tuhan? Apa sih tujuan kita mengikut Tuhan? Apa sih tujuan kita setia datang kepada Tuhan? Tolong Bapak Ibu renungkan bersama. Kalau kita berkata, supaya doaku dijawab, supaya aku sukses, supaya aku berhasil, supaya aku diberkati, supaya aku dan aku dan aku. Oke, satu aja misalkan. Di saat engkau diberkati, apa tujuannya engkau diberkati oleh Tuhan? Ternyata, kalau kita sadar Bapak Ibu, tujuan dari semuanya itu hanya satu. Apa itu? Memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kalau kita berhasil, sukses, diberkati, kalau itu untuk jadi kesombongan, buat apa? Kalau kita berhasil dan sukses tapi membuat kita tambah jauh dari Tuhan, buat apa? Tapi coba Bapak Ibu di saat engkau diberkati, itu membuat engkau semakin memuliakan nama Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi tujuan semuanya itu, kalau kita perhatikan, tujuannya hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Kita bekerja, pekerjaan kita memuliakan nama Tuhan. Kita melayani, pelayanan kita memuliakan nama Tuhan. Kita berkeluarga, keluarga kita memuliakan nama Tuhan. Kita berbisnis, bisnis kita memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita tinggal di mana, tempat kita memuliakan nama Tuhan. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bekerja, pekerjaan kita mempermalukan nama Tuhan. Kita melayani, pelayanan kita mempermalukan nama Tuhan. Kita berbisnis, bisnis kita mempermalukan nama Tuhan. Kita bertetangga, ternyata di mana kita berada mempermalukan nama Tuhan. Nah, buat apa hidup yang seperti itu? Makanya jelas ayat ini tujuan utama itu sebenarnya memuliakan nama Tuhan. Dalam segala hal lingkup kehidupan kita, Tuhan mau kita memuliakan namanya. Ya. Tuhan mau kita memuliakan namanya. Makanya selalu di doa saya Bapak Ibu, apapun yang saya lakukan, ya, selalu saya berkata begini, biar segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Bahkan sering saya berkata pada diri saya bilang gini, jangan sampai Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu sedikit pun mencuri atau mengambil kemuliaan itu. Tapi biar segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, jujur ini, di saat kita melayani Tuhan, di saat kita melakukan sesuatu, terus ada orang berkata gini kepada kita, wah bagus Pak, pelayananmu bagus Pak. Wah hati-hati, kadang-kadang itu membuat kita, oh siapa dulu dong. Nah ini saudara, mencuri kemuliaan itu. Tetapi kalau kita sadar biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak
Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada yang bisa waku. Tidak ada. Kita ini siapa? Yesaya berkata kita ini seperti debu. Kalau ada debu di sini, saya buat gini loh, ini loh debu. Gak ada artinya kita ini. Jadi kalau ada orang yang merasa, merasa diperlukan, merasa dibutuhkan, merasa aku lebih hebat, aku lebih, saya beritahu berarti orang itu tidak sadar akan dirinya. Ya, siapa kita yang dari debu tanah yang gak ada artinya? Kalau toh kita bisa hari ini seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, semuanya tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya ayat ini dimulai, garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Suatu saat saya bertanya kepada jemaat. Saya tanya gini. Buat apa sih garam itu? Lalu ada yang bilang gini. Buat asin. Iya betul buat asin. Tapi bayangkan Bapak Ibu. Coba ya kalau nggak percaya. Ibu-ibu di saat engkau masak sayur. Dimasak sayur. Tahu-tahu dikasih garam banyak. Ternyata sayurnya jadi asin. Kira-kira Bapak bilang apa? Bapak bilang gini. Kok asin gini sih? Bahkan ada kata-kata ini, kamu kata kawin ya? Lah, itu loh saudara. Kamu kata kawin ya? Gitu. Coba. Ternyata garam itu bukan hanya sekedar, bukan buat asin, tidak. Tapi garam itu buat rasa. Jadi waktu dimasukkan dia di sayur, lalu diambil, dirasakan. Oh sudah pas. Oh asinnya sudah pas. Enak. Nah dirasakan. Enak. Sudah. Tapi coba garam itu diambil 1 sendok. Dirasakan kok gak ada rasa. Diambil 2 sendok. Dirasakan gak ada rasa. Diambil 5 sendok. Dirasakan gak ada rasa. Diambil 1 gelas. Dituang. Dirasakan gak ada rasa. Saya percaya. Orang yang memberi akan berkata begini, ini garam apa enggak? Lalu diambil garamnya, dicoba, diincipi garamnya. Ternyata garamnya enggak ada rasanya. Lah buat apa garam kalau sudah kayak gitu? Nah ini yang Alkitab bilang, kalau garam itu sudah tidak ada rasa, tidak ada asinnya sudah. Buat apa dia jadi garam? Dibuang dan diinjak orang. Nah Bapak Ibu dan saya, engkau adalah garam. Kalau garam tidak bisa dirasakan kebaikannya, tidak bisa dirasakan nikmatnya, tidak bisa dirasakan hasilnya. Nah buat apa hidup di dunia ini? Seharusnya dimanapun kita berada, kehadiran kita harus bisa menggarami sekitar kita. Dimanapun kita ada, orang-orang di sekitar kita akan merasakan, ya, garam itu bisa dirasakan. Cuma kita anak-anak Tuhan seringkali tidak sadar. Termasuk Bapak Ibu, dikatakan di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang.
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu, engkau dan saya adalah terang. Terang di tengah kegelapan. Bayangkan Bapak Ibu seandainya lampu gedung ini mati semua. Dan terjadilah kegelapan di ruangan ini. Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Enggak ada, yang ada cuma gelap. Enggak tahu apa-apa, enggak tahu oh ada tangga di sini, oh ada speaker di sini, oh ini ada bunga. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena gelap semuanya. Makanya saya sering ngomong, ada seorang penyanyi kan, seorang buta menyanyi. Dia ambil gitarnya lalu dia nyanyi. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Tahu-tahu orang di sampingnya negor dia. Hei, kamu itu nyanyi katanya. Terus dia jawab gini, lah ya apa Pak? Saya tidak pernah lihat burung nuri itu terbang tinggi. Saya cuma dengar. Kenapa? Nah ini tadi yang negor ini dia enggak tahu bahwa Bapak ini buta, enggak tahu. Lalu dia bilang gini, kenapa? Karena saya buta. Lalu Bapak yang negor ini sadar, oh ya kalau gitu maaf ya. Orang buta itu seperti itu. Dia cuma bisa apa? Katanya. Tapi dia enggak tahu. Yang ada cuma gelap semuanya. Makanya jangan heran, ya istrinya orang pun ditubruk, suaminya orang ditubruk. Kenapa? Karena dia ada dalam kegelapan. Nah saudara dan saya adalah terang yang menerangi kegelapan itu. Kalau terang itu tidak bisa menerangi di sekitarnya, buat apa dia jadi terang? Tidak perlu. Tapi terang itu harus menerangi sekitarnya. Caranya menerangi sekitarnya seperti apa? Yang paling simpel Bapak Ibu. Melalui kata-kata kita. Melalui sikap kita. Melalui perbuatan kita. Orang bisa melihat ada terang di dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang putus asa. Hari-hari ini banyak orang stres. Coba perkataan kita berkata, percaya Tuhan sanggup menolong ibu. Tuhan sanggup memberkati Bapak. Tuhan sanggup memberikan apa yang Bapak doakan. Apalagi kita bisa berbuat membantu menolong dia. Wah, itu terang itu betul-betul dia rasakan. Tapi kalau terang itu disembunyikan, buat apa dia jadi terang? Ya, suatu saat saya pulang ke kampung Bapak Ibu. Tidak tahu saya sudah pernah saksi ini apa belum. Nah saya ini memang gayanya ini seperti ini saudara. Saya pulang ke kampung, saya biasa, walaupun saya pendeta saya biasa Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Lah di kampung itu kan banyak kedai-kedai tuak itu. Toh? Nah saya masuk di situ, lalu saya ngobrol. Saya minta teh atau waktu itu saya masih minum kopi saudara. Kadang saya minta kopi, sudah saya ngobrol dengan orang-orang yang di kedai itu. Lalu habis itu Bapak Ibu, saya bayari semua mereka yang ada di situ. Saya bayari. Lalu sebelum saya pulang, sebelum saya bayari mereka, ada seorang bapak tanya gini sama saya. Pak Pendeta, saya melihat Pak Pendeta ini kok lain ya gitu. Lalu saya tanya, lain dengan siapa? Lalu dia bilang, disebutlah beberapa orang, karena kami ada juga pendeta-pendeta karismatik beberapa orang, disebutlah beberapa orang nama. Lalu saya bilang gini, lainnya gimana? Saya bilang. Terus dia bilang gini, loh kalau mereka-mereka itu
Tidak pernah datang menginjakkan kakinya di kedai tuak ini, dia bilang. Mereka hanya di rumah, di kamar berdoa. Mereka tidak pernah datang. Lalu saya bilang gini sama mereka. Pak, seandainya saya hanya di kamar berdoa. Lalu saya bilang gini, lalu kapan saya cerita kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu, saya bilang. Kalau saya hanya di kamar berdoa, saya berdoa di kamar, saya tidak pernah datang kepada mereka. Lalu saya bilang, kapan saya bisa menceritakan Tuhan itu baik kepada bapak-bapak, saya bilang. Terus mereka bilang, nah iya betul, betul ini. Disitulah saya menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan mereka berkata, ya seharusnya seperti ini. Saya maaf ini bukan memuji diri sendiri, tidak. Tapi saya belajar Bapak Ibu. Lah kalau saya sebagai pendeta, saya sembunyi hanya di kamar. Saya tidak pernah datang kepada mereka. Yang penting kan saya di kedai tuak, saya tidak minum tuak. Itu aja kan. Orang main judi, saya tidak ikut main judi, kan gitu aja. Orang minuman keras, saya tidak ikut minuman keras. Tapi malah saya bisa memberikan masukan sama mereka. Saya bisa menerangi mereka. Kan itu yang utama. Nah kalau saya sembunyi, bagaimana saya bisa jadi terang bagi mereka? Ya ini yang disebut pelita ditaruh di bawah gantang. Siapa yang mau melihat? Enggak ada. Tapi coba Bapak Ibu, terang itu kita tunjukkan. Saya percaya, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Garam dan terang ini harus bisa dinikmati semua orang di sekitar kita. Kalau garam tidak bisa dirasakan, terang tidak bisa dinikmati. Buat apa jadi garam? Buat apa jadi terang? Enggak perlu. Dan ini yang selalu saya katakan Bapak Ibu. Suatu saat saya khotbah di pemuda. Saya khotbah keras kepada mereka. Saya bilang gini, kalau jadi pemuda, harus jadi pemuda yang militan, saya bilang. Jangan separuh-separuh, saya bilang. Bahkan saya bilang gini, kalau mau rusak, rusak sekalian. Wah kelihatannya saya ini yang mengajari mereka untuk rusak. Tapi maksud saya begini, jangan separuh-separuh. Kalau mau rusak, rusak beneran, gak usah ikut Tuhan. Tapi kalau mau jadi anak Tuhan, mau jadi orang Kristen, harus militan, harus sungguh-sungguh saya bilang. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak membatasi diri saya hanya di kamar, tidak mau kumpul dengan orang, tidak mau tahu dengan orang, tidak. Saya berusaha ketemu orang ini, ngomong sama orang ini, apa yang bisa, maaf ini Bapak Ibu, mulai dari bawah pun sampai yang paling tinggi kita bisa masuk. Ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita jadi terang. Kita jadi garam bagi mereka. Lah bayangkan kalau cuma hanya orang gede-gede toh kumpul gitu. Lah terus yang bawah siapa yang mau ngomongin? Atau sebaliknya hanya di bawah toh enggak mau sama yang gede-gede. Terus yang gede-gede siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau menerangi? Siapa yang mau garami? Enggak ada. Lah buat apa? Tapi coba kita bisa masuk di dalamnya. Mulai dari bawah sampai ke atas. Mulai dari orang yang gak punya sampai orang yang punya. Kita jadi terang. Kita jadi garam. Kehadiran kita, saya percaya disitulah kita memuliakan nama Tuhan. Biar firman ini memberkati kita pagi hari ini. Saya berdoa, semua kita melakukan firman Tuhan. Kita menjadi terang. Kita menjadi garam.
satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang sangat baik, teramat baik bagi kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau luar biasa kepada kami hari ini. Kami percaya, kami bukan hanya sekedar tahu, kami dengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau jadi garam, kami mau jadi terang, dan kami mau memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, semuanya perkataan kami, semuanya pikiran kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Terima kasih, kami mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menaungi, menuntun, memberkati hidup kami. Mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.